ketika menghadapi putranya, beliau tidak menggunakan kekuasaan yang sewenang-wenang. Beliau tidak berkata, aku ayahmu, engkau harus taat tanpa bertanya. Akan tetapi beliau membuka ruang dialog dengan penuh kelembutan, dengan menggunakan kata panggilan, ya bunayya, wahai anakku yang tercinta. Ungkapan ini menunjukkan kasih sayang, kedekatan secara emosional, dan penghormatan kepada anak. Pendidikan dalam Islam bukan hanya memberi perintah, tetapi juga membangun hati dan jiwa anak-anak agar mereka memahami nilai ketaatan kepada Allah dengan kesadaran iman. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Fanzur madza tara," maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ini adalah pelajaran penting bagi orang tua zaman sekarang. Anak-anak perlu diajak berdialog, berkomunikasi, didengarkan pendapatnya, dibimbing dengan hikmah, bukan hanya dimarahi atau diperintah secara keras. Rumah tangga yang dipenuhi komunikasi yang baik akan melahirkan generasi yang matang secara emosional dan kuat secara spiritual. Lalu mari kita lihat jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Ya abati f'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Jawaban ini lahir bukan secara tiba-tiba. Ketaatan Nabi Ismail merupakan hasil pendidikan tauhid yang telah ditanamkan sejak kecil. Nabi Ibrahim berhasil membangun keluarga yang meletakkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang dibangun dengan pengorbanan. Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan tauhid. Beliau meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah Tandus di tanah Mekah karena menjalankan perintah Allah. Semua itu dilakukan dengan keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ayat ini menunjukkan bahwa perhatian terbesar Nabi Ibrahim bukanlah pada kekayaan, bukan juga pada kedudukan atau kemewahan duniawi, tetapi keselamatan iman dan keluarga. Beliau ingin anak keturunannya menjadi generasi yang menjaga sholat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran besar bagi keluarga muslim hari ini. Banyak orang tua bekerja keras demi pendidikan sekolah anak-anaknya, tetapi terkadang lalai terhadap pendidikan iman dan akhlaknya. Anak diberi fasilitas teknologi paling canggih, tetapi kurang diajarkan membaca Al-Quran. Anak dipersiapkan sukses secara duniawi, tetapi kurang dipersiapkan menghadapi kehidupan akhirat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatikum. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini menegaskan bahwa orang tua memiliki amanah besar dalam mendidik keluarga. Ayah bukan hanya pencari nafkah, tetapi juga pemimpin rohani keluarga. Ibu bukan hanya pengatur rumah tangga, tetapi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Di era perkembangan teknologi informasi saat ini, tantangan pendidikan keluarga semakin berat. Anak-anak hidup dalam dunia digital yang sangat terbuka. Media sosial, internet, dan berbagai aplikasi dapat membawa manfaat, tetapi juga dapat merusak moral apabila tidak diarahkan dengan benar. Karena itu, spirit Nabi Ibrahim sangat relevan untuk kita teladani pada hari ini, yaitu membangun komunikasi hangat dalam keluarga, mendidik anak dengan keteladanan, menanamkan tauhid sejak dini, mengawasi penggunaan teknologi dengan bijak, dan mengutamakan pendidikan akhlak sebelum pencapaian duniawi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Menjaga keluarga
tidak akhlak dan lingkungan spiritual keluarga. Hari ini jemaah sekalian, kita menyaksikan banyak keluarga yang secara fisik tinggal dalam satu rumah, tetapi secara hati saling berjauhan. Ayah sibuk dengan pekerjaan dan telepon genggamnya, ibu sibuk dengan media sosial dan aktivitas digitalnya. Anak-anak tenggelam dalam permainan daring, video pendek, hiburan tanpa batas, dan arus informasi yang tidak selalu sehat. Masing-masing sibuk dengan layarnya sendiri, tetapi kehilangan kehangatan komunikasi dalam keluarga. Betapa banyak rumah yang megah, tetapi miskin percakapan. Betapa banyak keluarga yang memiliki fasilitas lengkap, tetapi kehilangan kedekatan emosional. Makan bersama mulai jarang dilakukan. Dialog antar orang tua dan anak semakin berkurang. Nasihat digantikan oleh tontonan. Keteladanan digeser oleh algoritma media sosial. Akibatnya, pendidikan akhlak dalam keluarga semakin melemah. Jamaah rahimakumullah, teknologi digital hari ini tidak hanya menyajikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membawa berbagai pengaruh negatif. Budaya konsumtif, gaya hidup hedonis, kekerasan verbal, pornografi, individualisme, bahkan krisis moral dan identitas generasi muda. Anak-anak dapat mengakses apa saja tanpa batas apabila tidak mendapatkan pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Informasi yang salah dan hoax tersebar begitu cepat. Nilai kesopanan dan adab perlahan-lahan memudar. Banyak anak lebih mengenal tokoh media sosial daripada mengenal para nabi dan ulama. Banyak generasi muda lebih hafal tren digital daripada ayat-ayat Al-Quran. Inilah tantangan besar pendidikan keluarga di era teknologi informasi sekarang ini. Padahal Islam menempatkan keluarga sebagai fondasi utama untuk pembentukan karakter manusia. Rumah adalah sekolah pertama, orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi wa aw yumajjisanihi." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, dan menjadikannya Majusi. Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah kehidupan anak-anaknya. Anak lahir dalam keadaan suci, tetapi lingkungan keluarga menentukan pembentukan iman, akhlak, dan kepribadiannya. Salah satu pelajaran terbesar dari Idul Adha adalah pentingnya pengorbanan dalam mendidik generasi. Pengorbanan bukan hanya tentang menyembelih hewan korban, tetapi juga tentang kesiapan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, kenyamanan, bahkan kepentingan pribadi demi menjaga iman dan masa depan anak-anak kita. Pada hari ini kita mengenal keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa itu mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segala-galanya, termasuk cinta kepada keluarga dan anak-anak. Namun justru karena ketaatan itulah Allah memuliakan keluarga Nabi Ibrahim dan menjadikannya teladan sepanjang zaman. Mendidik anak bukan hanya memenuhi kebutuhan materi mereka. Anak-anak memang membutuhkan makanan, pakaian, pendidikan formal, dan fasilitas kehidupan. Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah perhatian, kasih sayang, keteladanan, dan pendidikan iman yang tertanam dalam jiwa manusia mereka. Hari ini banyak orang tua bekerja sangat keras demi masa depan anak-anaknya. Mereka ingin memberikan sekolah terbaik, rumah terbaik, dan fasilitas terbaik. Itu semua adalah hal yang baik. Namun terkadang ada sesuatu yang terlupakan, yaitu kehadiran orang tua dalam kehidupan anak-anaknya. Sebagian anak hidup berkecukupan secara materi, tetapi miskin perhatian. Sebagian anak memiliki berbagai fasilitas teknologi, tetapi kekurangan kasih sayang dan bimbingan rohani. Sebagian anak mendapatkan pendidikan tinggi, tetapi kurang mendapatkan pendidikan akhlak.
Padahal dalam pandangan Islam, keberhasilan pendidikan bukan hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi juga dari kekuatan iman dan kemuliaan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana ala walidu walad min nahli afdalu min adabin hasan." Tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan adab yang baik. Hadis ini mengingatkan kita bahwa warisan terbaik bagi anak-anak bukan sekedar harta benda, tetapi akhlak mulia dan pendidikan agama. Karena itu, orang tua hari ini harus berani berkorban demi pendidikan anak-anaknya, berani mengorbankan waktu dari kesibukan dunia untuk mendampingi anak-anak di rumah, berani mengurangi aktivitas yang tidak penting agar dapat bercengkrama dan berdialog dengan keluarga, berani melepaskan ketergantungan berlebihan terhadap gawai agar rumah tangga kembali hidup dengan komunikasi yang hangat, berani bangun lebih awal untuk mengajak anak-anak sholat subuh berjamaah, berani bersabar mengajari anak membaca Al-Quran meskipun harus mengulang berkali-kali, berani meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah anak-anak di tengah kesibukan pekerjaan. Di era teknologi informasi saat ini, pengorbanan orang tua menjadi sangat penting. Anak-anak kita hidup di tengah arus digital yang sangat kuat. Dunia maya dapat membentuk pola pikir, karakter, bahkan keyakinan mereka. Jika keluarga tidak hadir sebagai benteng pendidikan, maka media sosial dan internetlah yang akan mengambil peran tersebut. Karena itu jamaah sekalian, rumah tangga muslim harus dibangun sebagai pusat pendidikan iman dan akhlak. Rumah harus kembali dihidupkan dengan tilawah Al-Quran, sholat berjamaah, majelis ilmu, budaya saling menghormati, dan komunikasi yang penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dengan mengerjakannya. Ayat ini menunjukkan bahwa membina keluarga membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Pendidikan anak tidak dapat dibangun secara instan. Ia memerlukan doa, pengorbanan, keteladanan dan kesabaran yang panjang oleh orang tua. Teknologi jangan sampai menguasai keluarga kita. Teknologi hanyalah alat, bukan tujuan hidup. Jangan sampai anak-anak lebih dekat dengan layar daripada dekat dengan orang tuanya. Jangan sampai media sosial lebih mempengaruhi kepribadian anak daripada nasihat ayah dan ibunya. Jangan sampai rumah dipenuhi sinyal internet tetapi kosong dari zikir dan bacaan Al-Quran. Maka orang tua harus mengajarkan adab dalam menggunakan teknologi, mengajarkan kejujuran dalam bermedia sosial, menjaga lisan dan tulisan dari fitnah dan kebencian, menggunakan internet untuk ilmu dan kebaikan, serta membatasi konten yang merusak moral dan akidah. Anak-anak perlu diajarkan bahwa nilai manusia bukan diukur dari popularitas digital, jumlah pengikut media sosial, atau pencitraan dunia maya, tetapi dari ketakwaan dan akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang paling kita cintai harus tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarga kita, anak-anak kita, harta kita, bahkan penggunaan teknologi dalam rumah tangga harus diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi Ibrahim rela berkorban demi menjaga tauhid keluarganya, maka kita pun semua yang hadir di lapangan ini pada hari ini harus rela berkorban demi menyelamatkan generasi kita dari krisis iman dan akhlak di zaman modern ini. Mari kita jadikan rumah-rumah kita bukan sekedar tempat tinggal, tetapi tempat tumbuhnya iman, tumbuhnya cinta, ilmu, akhlak dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan rumah kita tempat anak-anak mengenal Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Al-Quran, menghormati orang tua,
kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita generasi yang soleh dan soleha, kuat imannya, luas ilmunya, mulia akhlaknya, serta mampu menghadapi tantangan zaman dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.